Halo, perkenalkan nama saya Imade Renaiswara dengan NIM 1915091032. Jadi di sini saya akan menjelaskan source code yang telah saya buat terkait dengan tugas UTS. Yang pertama yaitu library yang digunakan ada dua di sini. Yang pertama yaitu studio.h yang merupakan library untuk dapat menjalankan operasi input-output seperti fgets, printf, dan scanf. Library yang kedua yaitu string.h, di mana library ini digunakan agar bisa memberikan nilai suatu karakter string menggunakan beberapa perintah seperti string copy, string copy atau strcmp. Lalu selanjutnya yaitu di sini kita membuat struct informasi, di mana di dalam struct informasi ini terdapat beberapa tipe data yang kita gunakan seperti nama dengan tipe data char, KTP, INT, dan beberapa hasil ini dalam bentuk char juga. Lalu selanjutnya ada beberapa prosedur yang saya gunakan. Yang pertama yaitu headernya, saat menampilkannya ini yang akan keluar pertama. Lalu selanjutnya prosedur untuk menampilkan menunya, yaitu prosedur print header inside. Lalu selanjutnya ada function dengan fungsi untuk increment. Jadi di saat function ini dijalankan, saat mereturn dia akan menambah nilai J dengan 1. Lalu pada bagian main program, kita mendeklarasikan variabel data dengan array 10 bertipe struct informasi, di mana struct informasi tersebut terdiri dari tipe data ini. Lalu juga ada jawab yang didefinisikan dengan tipe data char, lalu J pilihan dalam tipe data integer. Selanjutnya akan kita run saja dulu. Jadi kita langsung run saja. Nah, jadi saat men-run dia akan menjalankan perintah pada main ini, dimana yang pertama yaitu melaksanakan perintah pada prosedur print header top, yaitu ini menampilkan COVID-19 information seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu di dalam perulangan do while, di mana do while ini akan berjalan ketika kondisinya pilihan tidak sama dengan 4. Nah, dalam perulangan ini yang pertama yaitu memprint header inside, yaitu menu dari 1 sampai 4 ini, sampai tulisan masukkan pilihan Anda. Lalu meminta inputan pilihan di sini. Lalu selanjutnya jika kita masukkan data baru memilih pilihan 1, maka dia akan lanjut pada kondisi if pilihan sama dengan 1 ini. Lalu pada if pilihan 1 ini akan ada increment menggunakan function add data, di mana saat function ini berakhir akan menambahkan 1 nilai pada J, di mana J pada awalnya 0, tambahkan 1 menjadi 1, dan begitu pun seterusnya. Lalu dimintalah masukkan nomor KTP. Misalnya itu, selanjutnya itu memasukkan nama. Nah, setelah memasukkan nama dia akan menampilkan tulisan jawablah pertanyaan berikut. Nah, ditampilkan pertanyaan pertama, lalu diminta untuk menjawab dengan Y atau T. Jika kita menjawab Y, maka dia akan memenuhi kondisi nested if yang ini. Ketika sudah memenuhi kondisi Y, dia akan mengajukan pertanyaan kedua.
seperti ini. Sedang atau pernah mengalami demam, pilek, batuk, sesak nafas? Jika kita jawab iya, maka keluarlah hasilnya seperti pada kondisi nested if ini, di mana string copy untuk memasukkan input berupa string ke variabel data hasil. Lalu jika kita memilih pilihan 2, melihat data yang disimpan, maka akan terlihat data terakhir yang telah tersimpan sesuai dengan yang diinputkan sebelumnya. Lalu jika kita ingin menambahkan data baru kembali, kita dapat memilih satu kembali, seperti di atas, memasukkan nomor KTP. Kita masukkan lagi, lalu memasukkan nama, seperti di sini urutannya. Lalu kembali diminta untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Jika kita jawab tidak, maka dia akan menjalankan perintah selain yang ini, yaitu else, yang dalam artian jika menjawab tidak, dia akan mengeluarkan pertanyaan yang ini. Lalu meminta inputan kembali. Jika kita menjawab tidak, maka dia akan memenuhi kondisi nested if yang ini saat dia menjawab tidak. Lalu dia akan menjalankan perintah string copy yang memasukkan input string ini ke dalam variabel data hasil. Maka keluarlah hasilnya, yaitu Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit, selalu jaga kesehatan Anda. Nah, pada pilihan ketiga, bisa melihat semua data tersimpan. Kita coba. Nah, keluarlah kedua data yang sudah kita inputkan tadi. Di sini saya men-set maksimal data yang dapat diinput, yaitu 10, sesuai dengan array yang saya buat 10. Lalu jika kita memilih pilihan 4, maka program akan berhenti melakukan perulangan atau berhenti menyelesaikan tugasnya. Karena dual di sini akan berhenti ketika pilihannya sama dengan 4. Karena dual ini akan berjalan ketika pilihan tidak sama dengan 4. Setelah perulangan itu selesai, maka akan mengembalikan nilai menjadi 0, inti menjadi 0, dan program pun sukses dijalankan. Lalu apa yang terjadi jika sebelum menginputkan data, kita melihat data terakhir apa yang disimpan? Kita pilih 2. Nah, belum ada data tersimpan karena memang kita belum memasukkan data apapun. Lalu jika yang ketiga juga menampilkan hal yang sama karena kita belum memasukkan inputan data baru apapun. Jika diinputkan kembali oleh 1, nah, jika sudah menemukan satu data seperti ini, kita bisa melihat data terakhir disimpannya, yaitu tadi, dan kita juga bisa melihat semua data yang disimpan, yaitu hanya 1. Sekian penjelasan source code dari saya. Terima kasih.